Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kau punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah memuatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimasmi dan dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara
mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca panjang lebar ayat perenungan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan yang ke-26. Satu pasal kita akan merenungkan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, sadarlah dan bertobatlah. Sekali lagi, sadarlah dan bertobatlah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat pasal bahkan ayat akan kita renungkan pada hari ini menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes sedang menuju ke bait Allah, dan seketika itu mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang lumpuh yang duduk meminta sedekah di gerbang menuju bait Allah yang disebut dengan gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan menuju bait Allah untuk pergi beribadah, seorang laki-laki yang lumpuh tersebut meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Kita melihat di ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi ketika Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci atau bait Allah, seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya tersebut meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Namun Petrus dan Yohanes menatap kepada orang lumpuh tersebut dan berkata, lihatlah kepada kami. Sehingga orang lumpuh tersebut melihat kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus tidak memberikan sedekah kepada seorang yang lumpuh itu. Malahan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Bapak Ibu saudara terkasih, perkataan ini menjadikan sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi di luar nalar manusia. Petrus berkata bahwa tidak ada emas perak pada mereka, namun apa yang ada pada mereka akan diberikan kepada orang yang lumpuh tersebut. Dengan Petrus berkata di ayatnya yang ke-6, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kita mengetahui bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, dan mereka diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Dan ketika Petrus bertemu dengan seorang yang lumpuh, dia melakukan mujizat. Seorang lumpuh tersebut boleh disembuhkan dan dia dapat berjalan. Mustahil orang sejak lahirnya sudah mengalami lumpuh tidak dapat berjalan. Namun ketika Petrus demi nama Yesus Kristus berkata untuk disembuhkan, dan dia pun mengalami kesembuhan. Fokus kita bukan ke dalam kesembuhan ini Bapak Ibu terkasih, namun apa tujuan kesembuhan mujizat ini dinyatakan ketika Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus membawa suatu perubahan, penyataan yang luar biasa kepada orang Israel, yang dimana mereka telah mendapatkan kunjungan yang luar biasa. Yesus Kristus datang sebagai Mesias, membawa keselamatan bagi mereka. Namun mereka menolak keselamatan itu
dan memilih seorang penjahat sebagai hadiah bagi mereka. Sehingga Yesus Kristus disalibkan dan mengalami kematian. Namun tindakan yang boleh dilakukan Petrus boleh menggugah banyak hati orang, yang dimana mereka dahulu menolak kemesiasan Yesus Kristus. Namun lewat pemulihan, kesembuhan yang dinyatakan kepada seorang laki-laki yang mengalami lumpuh sejak lahirnya, membuat banyak orang berbondong-bondong melihat kesembuhan itu. Sehingga kita melihat Bapak Ibu bagaimana Petrus berbicara kepada seluruh rakyat yang melihat kejadian tersebut. Kita melihat ayat 9 sampai ke 10 dikatakan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa mujizat yang boleh terjadi membuat banyak orang tercengang dan takjub. Sehingga yang ke-11 dikatakan, orang banyak datang mengikuti Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus boleh berdiri dan menyampaikan khotbah di serambi Salomo kepada mereka. Suatu khotbah yang tegas, boleh mengingatkan seluruh rakyat itu boleh bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus. Kita melihat membaca di ayatnya yang ke-12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat ke-13, Petrus berkata bahwa kesembuhan itu terjadi oleh karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus, yang telah kamu tolak dan kamu serahkan di depan Pilatus. Sekalipun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, namun mereka sekalian meminta supaya menghendaki supaya Yesus disalibkan dan menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah bagi mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, kesempatan ini dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk boleh menegur kedegilan hati bangsa itu yang telah menolak Yesus sebagai Raja damai dalam hidup mereka. Sehingga kita melihat di ayatnya yang ke-19 dikatakan dengan tegas oleh Petrus, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Yang ke-20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan datang kalian kedua. Oleh karena itu Petrus berseru kepada seluruh masyarakat itu, orang-orang yang telah menolak kedatangan Yesus Kristus, sehingga Yesus mengalami kematian, supaya mereka sadar dan bertobat bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan, dalam Yesus Kristus ada mujizat, dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang boleh kita renungkan hari ini mau mengajarkan kepada kita, jangan sekalipun meragukan akan kuasa mujizat yang dimiliki Yesus Kristus. Sekalipun Yesus tidak lagi bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkuasa. Ketika setiap orang percaya, maka kesembuhan itu akan dinyatakan lewat nama Yesus Kristus. Dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-26, "Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Bapak Ibu yang terkasih, terima Yesus Kristus dalam hidup kita. Sadar dan bertobatlah,
sekalipun kita telah mungkin berbalik daripada jalan kebenarannya. Mari kita kembali kepadanya. Maka dia akan memimpin kita, memberkati kita, sehingga kita boleh lepas dari segala kejahatan kita dan boleh melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami mujizat, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Sadarlah dan bertobatlah. Jadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur kepada firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kami belajar bagaimana Petrus boleh menyatakan mujizat lewat kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dan itu boleh menjadi suatu batu loncatan yang boleh dipakai Petrus untuk menegur setiap orang yang telah menolak Yesus sebagai Mesias dalam hidup mereka. Dan hari ini Tuhan, kami belajar mengenai itu. Dan kami mau sungguh menerima Yesus sebagai Mesias dalam hidup kami, sebagai juru selamat kami yang akan memberkati hidup kami, menuntun langkah kami tetap dalam koridor Allah. Terima kasih Tuhan, mampukan kami agar kami manusia yang lemah ini dikuatkan dalam Yesus Kristus. Terpuji Engkau Bapa, dan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.